Barang siapa yang mendapatkan bola ini bakalan bisa menikah dengan anak raja dan menjadi kaya raya banget. Tapi wajah anak rajanya bikin kaget. Jadi setelah dilemparkan bola ini, semua para lelaki berebutan untuk mendapatkan bola ini agar bisa merubah nasibnya. Dan di sini banyak orang berkelahi hanya untuk memperebutkan bola ini. Dan ada dua orang yang meloncat ke atas untuk memperebutkan bola ini, tapi salah satunya terjatuh ke bawah. Sampai pada akhirnya pada saat si pria ini mau mendapatkan bola ini, tiba-tiba saja ada seorang wanita cantik yang menebas dan menghancurkan bola ini. Ternyata si wanita ini adalah pacar si pria yang mau mendapatkan bola ini. Tapi gak nyangka banget pada saat si anak raja itu menampakkan wajahnya, ternyata dia gemuk banget, bahkan wajahnya jelek banget. Sampai-sampai semua orang pada lari. Si ayah raja berusaha mengajak si pria yang mau mendapatkan bola tadi, tapi untung saja dilarikan oleh pacar si pria ini. Buat kalian yang sayang ibu, jangan lupa subscribe di bawah ya. Ada seorang pria memotong kalung wanita ini. Lalu si wanita ini memasukkan kalung ini ke dalam seorang pria yang sedang tertidur pulas. Ternyata mereka berdua ini adalah komplotan penjahat. Seketika si wanita ini langsung berteriak, kalungnya hilang. Si pemuda jahat ini langsung saja menunjuk pria yang ada di depannya. Sontak semua orang langsung pada histeris gitu dan pada ribut. Tiba-tiba saja si wanita ini menampar si pria malang ini. Kedua komplotan jahat ini telah menipu dan menuduh si pria ini, kasihan banget. Dan di situ semua penumpang bis ini sudah percaya kepada kedua komplotan jahat ini dan langsung saja dong mau menghakimi si pria malang ini, guys. Tapi pada saat semuanya heboh menghakimi si pria yang malang ini, si pria jahat tadi langsung saja mencuri semua barang-barang berharga orang-orang yang berada di bus ini. Mereka semuanya nggak menyadari barang-barang mereka sudah dicuri. Lalu salah seorang penumpang bus ini menemukan kalungnya dalam saku pria ini. Dan setelah ini gak nyangka bakalan cepat dulu. Lanjut part 2, si pria ini pun langsung mencuri barang-barang yang ada dalam bus ini. Sementara si wanita ini berusaha mengalihkan perhatian para orang-orang. Untung saja kelakuan si pria ini dilihat oleh salah seorang penumpang dan dia pun ketahuan. Akan tetapi mereka semuanya, penumpang bis ini masih menuduh si pria tua ini mencuri kalung si wanita tadi. Singkat cerita, akhirnya komplotan penjahat tadi berusaha keluar dari bus, tapi dihadang oleh orang yang melihat kelakuan mereka tadi. Dia berkata bahwasanya mereka berdualah pelaku yang sebenarnya dan menyuruh orang-orang agar ngecek barangnya. Langsung saja dong si wanita ini ngecek barangnya, ternyata barangnya hilang. Sepandai-pandainya tupai melompat tetap akan jatuh juga. Sampai pada akhirnya kedua komplotan penjahat ini tertangkap dan mereka pun dipenjara. Jadi pelajaran apa yang dapat kalian simpulkan? Komen di bawah ya guys ya. Guys, orang ini tega banget. Orang ini memasak kepiting yang malang ini tak berdosa ini secara hidup-hidup, guys. Tengok tuh guys, kepitingnya merasa panas banget sambil kesakitan banget. Kepiting ini makan jagung ini, guys. Ayo guys, bantu aminkan semoga kepiting ini bisa masuk surga, guys. Kasihan banget guys. Yang sayang kepiting ini silahkan subscribe ya guys ya. Jahat banget nih orang ini motong ikan hidup-hidup. Jadi penjual ikan di restoran ini sadis banget. Pada saat dia mau masak ikan, bukannya dibunuh dulu, tapi langsung dipotong hidup-hidup, guys. Jahat banget. Dan di situ ikan itu menyaksikan tubuh mereka dimakan orang-orang yang berada di restoran ini. Bahkan pada saat mereka mau ngambil ikan di akuarium, semua ikan pada ketakutan banget. Bahkan ada yang berpura-pura pingsan. Ikan-ikan juga menyaksikan teman-temannya yang dipotong secara hidup-hidup seperti ini. Untung saja ikan yang berpura-pura pingsan tadi dia itu hanya prank dan dia pun selamat deh. Hati-hati guys kalau lagi di jalan, jangan sampai hal ini terjadi. Jadi kedua orang ini licik banget. Dia melemparkan boneka menyerupai manusia ke mobil ini, seolah-olah mobil ini sudah menabrak si wanita ini. Temannya pun marah-marah. Sontak si pria dalam mobil keluar ngecek keadaan si wanita ini. Tapi parah banget, pada saat si pria itu ngecek wanita ini, temannya itu mendekati mobil. Ternyata temannya itu pengen mengambil uang yang berada dalam mobil ini. Setelah semua uang sudah diambil, dia memberikan kode kepada si wanita ini. Misi sudah beres, langsung saja dong mereka pergi. Mereka bilang kepada si supir ini, nggak apa-apa kok. Si supir pun masuk dalam keadaan bersalah. Tapi pada saat dia melihat ke samping, ternyata uangnya sudah habis. Dan gak nyangka banget nih apa dilakukan mereka kepada kedua komplotan jahat tadi. Kalian harus nonton lanjut part 2 ya guys ya kalau rame. Lanjut part 2. Setelah kedua komplotan jahat tadi berhasil mengambil uang si pria ini, dia baru menyadari bahwasannya uangnya sudah habis semuanya. Dia pun kaget banget. Dia menyesal telah menolong kedua orang ini.
Langsung saja dong si pria ini mengejar kedua komplotan penjahat ini. Walaupun mereka lari gitu, tapi dia tetap mengejar. Ternyata kedua komplotan penjahat ini masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Dan di situ si pria ini menelepon polisi. Dia mengancam, awas kalian, katanya gitu. Enggak beberapa lama kemudian datanglah kedua polisi ke lokasi ini. Langsung saja dong si pria ini menunjukkan markas kedua komplotan jahat ini yang berada di rumah kosong ini. Lalu si polisi ini menangkap kedua komplotan penjahat ini. Tapi yang gak disangka-sangka, ternyata penjahat yang aslinya adalah si pria yang punya mobil ini. Kalian harus tahu gimana lanjut part 3. Part 3, setelah kedua komplotan penjahat ini tertangkap, mereka berusaha menjelaskan kepada polisi bahwasanya si pria yang punya mobil inilah penjahat yang sesungguhnya. Yang dimana tadinya si pria ini awalnya berjumpa dengan seorang ibu-ibu. Awalnya si pria ini menanya alamat kepada si ibu ini, dan si ibu ini bilang tahu di sana alamatnya. Tapi tiba-tiba saja kepala si ibu ini pusing sempoyongan, dia mau pingsan gitu kan. Kemudian si pria ini menawarkan, ayo ke rumah sakit saja. Tapi kata si ibu ini, nggak usah, ke rumah saya saja karena di rumah saya banyak obat. Tapi kalian bakalan kaget banget apa yang dilakukan si pria ini kepada si wanita tua ini, padahal dia sudah lemas banget. Lanjut part terakhir, linknya sudah saya taruh di kolom komentar, cek langsung videonya ya. Part terakhir, setelah sampai di rumah, si wanita ini bilang rumahnya berada di balik pagar yang besar ini. Tapi di situ untung saja kedua orang ini selalu mengawasi gerak-gerik si pria ini, karena mereka sudah curiga banget pasti ada niat jahat yang tersembunyi. Kemudian si pria ini pun langsung membawa si wanita tua ini ke dalam rumahnya, dan langsung saja menodongnya ke kamar si wanita tua ini. Setelah si wanita ini sampai di atas kamar, dia minta tolong banget kepada si pria ini, tolong dong ambilin obat saya di dalam laci. Langsung saja dong si pria ini mengambil obat si wanita tua itu, dan dia mengambil uang si wanita tua itu. Dan ternyata penjahat sebenarnya adalah si pria yang bermobil ini. Jadi pelajaran apa yang dapat kalian simpulkan, komen di bawah ya. Setiap hari anak ini diperlakukan kasar oleh ayahnya hanya karena gendut. Ayahnya nggak suka. Bahkan pada saat anaknya senang-senang makan es krim gak dibolehin, malah dirampas dan marah-marahin gini. Kemudian ayahnya buang es krim ke dalam tempat sampah. Keesokan harinya pada saat si anak ini bersantai, tiba-tiba saja ayahnya menariknya dan menyuruhnya berolahraga. Ayahnya ini selalu memaksa anaknya berolahraga padahal sudah capek banget. Bahkan ayahnya mengikat perut si anaknya bersifat kurus, sudah kesakitan banget, woi, jahat banget. Kemudian pada saat si anak ini mau ke sekolah, dia membuka ikatannya itu dan membuangnya ke tempat sampah. Sesampainya di sekolah, tiba-tiba saja perut si anak ini sakit. Gurunya melihat ada bekas ikatan di perutnya dan gak nyangka banget apa yang terjadi pada ayahnya. Lanjut part 2. Pemburu ini menangkap anak singa yang sedang bermain-main sampai pada akhirnya sedih banget. Jadi setelah ditangkap, langsung saja dong kedua pemburu ini memasukkan anak singa ini ke dalam kotak ini, kemudian ditutup rapat. Anak singa ini sangat ketakutan banget, dan di situ si ayah singa kecarian anaknya di mana. Kemudian dia melihat ada sebuah truk besar dan dia mendengar suara teriakan anaknya. Langsung saja dong si ayah singa ini mengejar truk ini sekuat tenaga. Pada saat si ayah singa berusaha menyelamatkan anaknya, ternyata ketahuan pemburu dari kaca. Kemudian si pemburu ini dengan jahatnya menembak si ayah singa sampai-sampai terjatuh. Si ayah singa terguling-guling sampai pingsan. Tapi di situ ternyata kotak dari si anak singa tadi itu terlempar sampai jatuh ke jurang dan masuk ke sungai. Langsung saja dong si ayah singa berusaha menyelamatkan si anaknya, tapi si anaknya dibawa oleh arus sungai yang sangat deras banget. Kalau ramen kita lanjut part 2, di subscribe. Di tempat ini semua orang kelaparan dan haus banget karena nggak ada air dan makanan. Jadi kita ini meleleh, kemudian tubuhnya meleleh, hanya tinggal kepalanya doang. Jadi awal ceritanya ada seorang wanita yang mau beli es krim di sebuah toko es krim. Awalnya dia bilang dia mau es krim rasa vanila. Tapi di situ hal aneh terjadi. Pertama-tama di bagian wajah si cewek itu tiba-tiba saja menjadi es krim seperti ini. Dan ternyata si pria ini sedang membacakan mantra. Tiba-tiba saja dong telunjuk si wanita ini meleleh gitu, jatuh ke bawah lantai. Setelah itu kaget banget, tiba-tiba saja seluruh tubuh si wanita ini menjadi lelehan es krim. Si pria itu pun langsung saja mendekati si wanita ini dan mencoba es krim yang terbuat dari wanita tadi. Dan yang tersisa hanyalah kawat gigi si wanita itu saja. Sampai pada akhirnya si pria itu mengambil es krim itu menggunakan kain pel lalu dijual kembali. Oh, btw absen dulu ya yang sayang ibunya. Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah. Guys, kasihan banget udang ini mau dimakan
masak hidup-hidup. Tengok tuh guys, sudah gini perlahan-lahan masuk ke dalam kuali dan dia langsung digoreng guys. Ayo guys, bantu aminkan semoga udang ini bisa masuk surga ya guys, dengan cara klik subscribe guys. Makasih orang baik yang sudah subscribe. Bye. Saat roti-roti ini masak, tiba-tiba saja berubah menjadi kekar dan berotot. Jadi ada seorang pria yang lagi membuat roti. Awalnya dibuat adonan dulu karena nggak cukup adonannya. Akhirnya yang terakhir rotinya kecil banget. Setelah adonan selesai, langsung saja dong si pembuat roti ini memasukkan ke dalam pemanggangan dan tiba-tiba saja rotinya menjadi berotot dan bisa kekar gitu guys. Roti-roti itu pun langsung dikeluarkan dan disusun menjadi bentuk tegak seperti ini. Tapi di situ si roti yang kecil tadi nggak mau kalah. Dia berusaha masuk ke dalam pemanggangan itu, tapi keburu ketutup, dia pun jatuh. Karena si pembuat roti dia melihat ada adonan yang jatuh, dia langsung membuat roti yang kecil itu menjadi bentuk yang lebih kekar dari semuanya dan dialah menjadi penguasa roti di sini. By the way, kalau misalnya kalian diberikan kekuatan, kalian mau kekuatan apa nih? Komen di bawah ya. Wanita ini sedang mengalami hal yang sangat bahaya banget, yang dimana dia dilemparkan orang ke dalam sungai. Dia tuh nggak bisa melawan arus sungai karena tangannya terikat. Dan ternyata di depannya ada air terjun, dia bakalan jatuh nih. Langsung saja dia melompat dan ternyata dia mendarat di atas kapak pesawat. Si wanita ini pun langsung meraih ke atas kapak pesawat dan dia pun berhasil. Tapi pada saat di atas tiba-tiba saja lapuk hancur gitu. Dia pun dengan lihainya berlari masuk ke dalam badan pesawat ini. Tapi gak sampai situ saja. Ternyata badan pesawat ini juga lapuk, mau jatuh ke bawah air terjun gitu. Dan gak nyangka bakal gimana lanjutannya. Kalau rame lanjut part 2 guys ya, kalau nggak rame nggak lanjut. Hati-hati kalau lagi di jalan, nanti kamu diculik. Jadi pada saat si ibu ini teleponan, terlihat ada seorang lelaki tua menawarkan permen kapas kepada si anak ini. Ternyata si lelaki tua itu adalah penculik. Langsung saja dong si pria ini menyadarkan si ibu itu bahwasannya anaknya telah diculik. Panik dong mereka woi. Dan di situ si lelaki tua ini bilang kepada anak ini dia bakalan membawa anak ini ke sebuah tempat yang cantik. Dia pun mau aja. Di lain sisi pula si ibu dan si pria tadi mengikuti mobil si lelaki tua tadi dan di situ terlihat si lelaki tua ini lagi teleponan bersama bosnya bahwasannya si anak ini bakalan dijual. Sampailah si lelaki tua ini di sebuah rumah, lalu masuklah mereka ke dalam rumah ini. Si anak ini sudah mulai curiga dan dia sudah mulai ketakutan gitu woy. Dan di situ pula ternyata si pemuda tadi bersama si ibunya sudah sampai juga di rumah itu, tapi anaknya sudah ketakutan banget dan gak nyangka bakalan part 2 guys kalau rame. Setelah si kakek tua ini mencuri si anak ini, dia pun langsung memasukkan anak ini ke dalam sebuah rumah kosong. Di situ terlihat anak perempuan ini sangat ketakutan banget. Dia merindukan ibunya. Bahkan si kakek tua ini mengurung anak ini dalam kamar mandi dan mengancamnya agar nggak keluar kalau nggak nyawanya melayang. Dia pun akhirnya terdiam ketakutan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria mengetuk-ngetuk pintu. Kemudian si kakek tua ini malah mengunci pintu lagi. Untung saja dia pintar. Langsung saja dong si pemuda ini masuk ke dalam rumah si kakek tua ini dan memukulnya dari belakang sampai pingsan woi. Di lain sisi ternyata si ibu dari perempuan ini sudah was-was banget. Dia sedih banget, dia menyesal akibat perbuatannya. Singkat cerita, akhirnya si pemuda ini menyelamatkan anak perempuan dari penculikan anak itu. Tamat ada ceritanya. Jadi kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan? Komen bawah.